Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Eka. Bu Rahma, kita akan melakukan observasi. Sebelum observasi, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Baik. Bu Rahma mau melakukan observasi di kelas apa ya Bu? Di kelas 9E. Kelas 9E. Waktunya Bu? Di hari Jumat. Waktu di hari Jumat. Iya, jam ketiga dan ketiga. Oke, jam ketiga keempat. Pelajaran bahasa Inggris ya Iya, Bu? bahasa Inggris. Kalau boleh saya tahu, ini lebih signifikannya materi tentang apa? Materinya teks prosedur. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat menyampaikan materi apa saja? Tujuan pembelajarannya saya tujuan pembelajarannya itu untuk teks prosedur itu dan pembelajarannya adalah menjelaskan kepada pembaca bagaimana apakah akan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara berurutan. Tujuan dari pembelajaran itu. Sini ada namanya pengembangan ya, pengembangan. Kira-kira yang dari tujuan pembelajaran tersebut, apa yang akan Ibu kembangkan? Ini aku Terhadap peserta didik misalnya yang dalam ibu membawa pembelajaran itu dalam kayak itu kita ingin mengembangkan diferensiasi atau mengembangkan emosional dari siswa atau memang dari tes prosedur kan ini ada sesuatu yang akan iya. Jadi kalau untuk emosional peserta didiknya saya memang menggunakan model emosi BSE. Kemudian kalau untuk pembelajaran teknologi sendiri saya ingin mengembangkan potensi siswa itu untuk meningkatkan komunitas barang-barang yang tadinya nilainya kurang tinggi menjadi lebih tinggi lagi. jadi itu dari meningkatkan potensi Betul sekali. Dari nilai-nilai yang tadinya harganya rendah menjadi lebih tinggi setelah melakukan pembelajaran teks prosedur. selanjutnya strategi apa Ibu kalau boleh saya tahu? Strateginya pertama itu saya menggunakan metode pembelajaran PBL, ya problem based learning ya. Nah dari situ saya itu memberikan contoh kepada peserta didik bagaimana barang-barang yang tadinya nilai jualnya kurang bagus atau rendah, kemudian setelah dilakukan proses-proses teks prosedur dan yang lainnya sehingga komunitas barang tersebut menjadi harganya lebih tinggi. Dan selain itu juga saya ingin mengembangkan kemampuan peserta didik bagaimana cara mereka menjual produk-produk tersebut melalui media sosial, bisa membuat poster melalui Canva dan juga video-video teks prosedur mereka diunggah ke media sosial mereka. Jadi bisa ditonton oleh banyak peserta viewers dan lainnya. Itu strategi itu sama baik sekali. Ibu yang pertama strategi ini bukan menggunakan media, ini membuat peserta didik itu bisa membuat sesuatu yang akhirnya bisa mendapatkan nilai jual. Iya. Dengan jualnya supaya lebih tinggi. Ya, tujuannya supaya lebih tinggi. Itu sudah menyiapkan mobil aja. Sudah saya siapkan, sudah semua. Jadi nanti itu dari anak-anak itu dia mau dibuat kelompok ya? Iya, saya buat berdasarkan minat. Jadi peserta didik itu misalnya mereka berminat untuk mengembangkan misalnya makanan apa, jadi nanti mereka bergabung di makanan tersebut, atau nanti kalau misalnya minuman ya mereka bergabung. Jadi berdasarkan minat. Ini menarik sekali, saya tidak sabar untuk melihat cara langsung dari Ibu. Nah, kita sama-sama melakukan observasi di hari Jumat besok ya Bu. Iya.
Ibu kedatangan ke sini sebagai kesepakatan kita sudah melakukan partisipasi. Iya. Terima kasih Ibu Rahma. Sama-sama Ibu Eka. Sudah pada waktunya. Assalamualaikum. Stand up, please. Greet the teacher. The meeting for today. Let's pray together. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emotional wheel. Di sini ada roda emosi. Nah, sekarang dari kami itu roda ngerem, and then setelah sudah selesai, tempel your feeling, tempel perasaan kalian di depan. Terus definite this is sad. Dulu atau yang happy dulu nih? Yang happy dulu. Kita tanya sama Guntur deh. Guntur, kenapa hari ini? Why do you feel happy today? Kenapa hari ini happy? Oh, pelajarannya gampang. Bahasa Inggris gampang tadi. Oke. Sekarang yang happy lain selain Guntur, mau tanya Rima. Ayo si Dikir, mau tanya kenapa sedih? Zahra deh, Zahra kenapa sedih deh? Zahra, what do you feel sad today? Kenapa? Kenapa sedih? Oh, satunya hilang. Aku kasihan. Berarti Ica dan Ali bisa berbagi tuh sama Zahra. Kenapa Zahra hilang? Ya. Rasanya. Like, boom, boom. Cut, 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 snap. Sekarang yang kau aku tidak ada dokumen juga. Tuh, oke. Yang bapak is okay. Sedang tadi kan kamu belum toh. Sini, move here. It's okay kan belum? Gak apa loh. Cut, cut. Boom, 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 boom. Snap. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sima, sudah happy? Sudah happy? Oke, I'm gonna check your attendance. Is everybody doesn't come today? No, everyone are coming, right? Semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Good, thank you. Like our last materials. Materi yang sudah lewat kemarin. Hari kemarin kita belajar apa? Anybody still remember what we discussed in the last meeting? Siapa yang masih ingat? Oke, good. Imperative sentence. Imperative sentence. What is imperative sentence? Kalimat perintah. Still remember that ya? Anybody can help me give this example of imperative sentence? Siapa? Ready? Yes. Okay. Give the example of imperative sentence. Bring that book for me, please. Bring that book for me, please. Jadi ambilkan buku itu untukku. Ambilkan gelas itu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat imperatif yang sudah kita pelajari in the last meeting. Belum? Sudah. Oke. Kalau sudah sarapan, yang mau tanya tadi pagi, sarapan apa? Hah? Telur dadar, betul. Tadi yang bilang sudah sarapan, angkat tangan coba. Angkat tangan. Hari ini siapa yang sudah sarapan? Raise your hand. Oke. Nah, mau lihat nih sarapannya apa. Boleh deh. Nama sarapan apa? No, me. Oke. Do you believe by yourself? Bikin sendiri kah? Yes. Can you explain to your friends how to make instant noodle? Bapak jelaskan
membuat seperti yang dituliskan oleh si Nahla tadi. Ya. Nah, untuk itu kita lihat dulu. Memang ada contoh langkah-langkah dalam teks prosedur dalam video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Farhan. Ingredients like sugar, coffee powder, water. Sudah kelihatan ya di video itu bagaimana cara prosedur itu adalah bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Di contoh itu bagaimana cara membuat apa coba? Kopi. Jadi di contoh itu adalah bagaimana cara membuat kopi. Pertama itu adalah goalnya itu adalah how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, kemudian ada ingredients. Ada ingredients or materials. Bahan-bahan untuk pembuatan kopi. Di sana tadi apa bahan-bahannya? Masih kelihatan nggak? Masih ada. Gula. Apa? Ada gula, ada kopi, and also Sendok. air panas atau hot water. Apa lagi itu? Selain itu? Iya, cup atau gelas. Boleh pakai cangkir atau boleh pakai gelas. Jangan pakai air dan terlalu banyak ya. And then what else? Apa lagi? Pakai apa? Alatnya? Sendok. Mungkin kan kita aduk pakai tangan, panas dari tangannya. Nah, itu adalah bahan-bahannya. The ingredients or the materials how to make a cup of coffee. And then selanjutnya itu adalah steps-nya. Nanti pendek-pendek nanti kalau di ini kita bisa ini apa? Lihat videonya lanjutannya. Tapi menjelasin dulu. Jadi setelah itu adalah steps. Step itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah bagaimana waktu itu misalnya boil the water. First boil the water. Pertama kan kita masak air dulu. And then setelah itu add sugar. Tambahkan apa sugar? Gula in coffee. Dan kopi into a glass or a cup. Itu after that, setelah itu apa? Aduk rata. What is aduk rata? What is aduk in English? Stir. Stir well. Or mix well. Aduk rata. Coffee is ready to drink. Kopi siap untuk diminum. Nah, that is the example. Jadi teks prosedur itu generic structure-nya adalah yang pertama ada goal. Tadi sudah bolak-balik dijelaskan. Goal itu tujuan. Goal itu bagaimana cara membuat. Jadi misalnya kamu goalnya adalah ingredients of materials. Bahan. Steps. Yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatannya. Dijelaskan dari awal. Dari misalnya kalau buat instant or coffee itu kamu jelaskan dari awal. Misalnya kalau kamu pakai air termos boleh. Kemudian dijelaskan bagaimana dari awal merebus air.
Ya, sampai sini. Any questions? Oh, ini sama yang kami beri seperti dengan video-video tadi. Selanjutnya kita ada contoh yang tertulis. Jadi kalian lebih paham. Di sana contoh yang tertulis. Di sana ada equipment. Jadi you have to know that ada perbedaan materials, ingredient dengan equipment. Jadi nanti akan ada soal yang mengecap ketika kalian ada di ujian, kan ada soal yang mengecap berapa banyak how many ingredients, berapa banyak ingredientsnya, berapa banyak materialsnya, tapi dimasukkan seperti di sini how many ingredient, berapa ingredientsnya, dihitung coba. 7 ingredient. Tapi nanti kalau ada soal equipment itu tidak terlihat, mereka gabung dengan material. You have to know that. Kamu harus sadari bahwa equipment first, pertama, kalian boleh kalau misalnya nanti buat, kalian boleh pakai angka seperti ini atau menggunakan connective seperti yang sampaikan tadi. Here, I bring vegetables and also fruits. What is it? Cucumber. Ini what is it? Timun dari Indonesia. What is it? Orange. What is it? Tomato. Okay? This is carrot. Too small. Kecil banget ya. And then this is Banana. banana. Nah, jadi seperti ini. Ini bahan-bahan yang membawa. Ya. Bahan-bahan ini kalau kita jual, misalnya kita jual jeruk nih. Kamu panen jeruk nih. Jeruk itu kalau kita jual begitu saja, harganya akan berbeda ketika kita melakukan pengolahan. Ya, kalau kita beli es jeruk berapa satu gelasnya? 5.000, 5,000 rupiah. Berapa sih sebenarnya 5.000 itu jeruknya berapa? Satu gelas itu satu jeruk, satu gelas yang besar yang kamu beli itu paling banyak ditambahkan dibuat prosedurnya jadi berapa? 5.000. Berarti berapa keuntungannya? 4.000. Jadi dengan melakukan pengolahan ya berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, komoditas yang kita jual seperti ini misalnya pisang nih kan, ada contoh pisang. Quarter past 10, 10, 15, dan tulis silakan. Diskusi dulu. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Yang nggak tahu boleh tanya Mem. Bahasa Inggris mungkin kamu nggak tahu Mem. Bahasa Inggris es batu apa? Es batu? Ice, just ice, ice. Itu kelompok berapa tadi mungkin? Udah. Lipat, berapa lipat? 5 ya, telas ya. Enggak. Oh iya. Alif, ini Ica ya? Ica. Oke. 5 minutes more, 5 menit lagi lah. Boleh. Oh itu kelompok Zara. Zara kamu mau berapa?
minutes more. Ada sekitar 3 menit lagi. Bolehlah toleransi nanti 4 menit atau langsung presentasi ya. Okay. 2 minutes more. Dani, you have to present your result discussions. Kamu yang you will be the first. Dani, kamu yang pertama ya. Boleh silakan nanti. We have 2 minutes more. 2 menit lagi. Nanti kalau yang belum selesai boleh sambil memperhatikan Dani presentasi. Boleh sambil berjalan. Ya. Oke, silakan. Oke, give your attention to Dani. Dani, silakan. Nggak usah dibaca. Oke, what is the goal? How to make fried egg. How to make fried egg. Boleh, silakan. What is the ingredients? Oil, pan, and egg. Oil, pan, egg. Terus, all the steps. Heat the pan on high heat. Okay. Then add oil to the pan. Slowly add the egg to the pan. Cook until the egg is white around the edge. Okay. And then. Remove from the pan. Serve it and it's ready to eat. Okay, very good. Tepuk mantul dulu. Memang ada tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ayo lagi. Satu kali lagi. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Thank you. Sit down, please, Dani. Next will be the second. Betul. Thank you. Kenapa betul? Scrambled egg carrots. Oke, scrambled egg carrot. Telur acak-acak dengan wortel ya, scrambled egg. Oke, the ingredients. What is the ingredient? Brother. 2 chicken garlic, 2 chicken garlic, carrots, carrot. 4 cups garlic, Oke, frying oil, ya. sufficient pepper powder, salt, stock powder, and water. Oke. First step, heat the pan, add enough oil, then fry the egg in scrambled form. Set aside, then saute the garlic until pregnant, Oke. then stir well with the eggs. Step 2, add carrots, stir well, fry for a moment, then add enough water. Cook until the water arises. Step 3, season with pepper powder, salt, and stock powder. Oke. Stir well, test and adjust the taste. If it is right, turn off the stove. Step 4, finally scrambled egg carrots are ready to be served. Oke, very good. Tips. Terus, tepuk mantul dulu lagi. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Orange juice. Materials: fresh orange juice, squeezer, sugar, water, and fish. Step 1. Rinse and dry the orange. Step 2. Roll the orange on a flat surface to soften them. Step 3. Let's add orange, need a juicer, and press the twist to extract the juice. Step 4. Remove the seeds. Step 5. Pour the juice into a silk press. Oke. Tepuk mantul dulu kita. Kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Thank you, Vivi. Next. How to make? Bikin apa? Bowlnya? Oke. How to make boiled banana. Ih, sangat bagus.
The coach of salt. Add a pinch of salt. Ya, if you want to extra flavor, tambahkan sedikit ya. Dan kemudian okay, next the fourth. Still 15 minutes, ya. Okay, the five, 9. Okay, serve. The boiled banana are ready to serve. Oke, kasih tepuk mantul. Zara dan grupnya membuat lalu sorry, bisa? Oke, tepuk mantul. Mantul. Thank you. The last one. Ica. How to make mango pudding? What is the ingredients? Material: 1 bag agar-agar powder, 100 gram of granule sugar, 700 milliliter Water. white sweet tester, 3 mangoes cut into small dice. Steps. The steps. Mix. Mix agar-agar powder with batter together evenly. Add sugar to the agar-agar solution, cook until boiling. Drink when it's boiling and Condensed milk. and enough because please. Okay. 4. Stir all The main ingredients. ingredients until evenly Mix. the malt, icing and agar malt and put in the Refrigerator. refrigerator. Okay. The last. 5. Delicious and refreshing mango pudding is ready to be served. Jika sudah semua. Oke. Sekarang is there any questions about apa? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Tadi apa sih teks prosedur? Betul. Kami. Apa dari teks prosedur? What is procedure text? Text menjelaskan. Oke, teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Apa saja susunannya, Gani? Tadi generic structure susunan teks prosedur yang pertama. Goal. Terus materials or ingredients. Ya. Steps. Steps. Nah, satu lagi nih. Kalau teks prosedur pakai tensesnya apa, Aleva? Pakai simple? Pakai apa? Simple present tense, ya. Kemudian kita pakai apa lagi? Teks prosedur selain simple present tense yang kita pelajari minggu lalu, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kemudian gunanya apa? Teks prosedur ini social function-nya untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Itu. Oke. Sekarang Mem akan kajian dulu yang tadi. Udah paham bener belum ini materinya? Berarti kalau sudah paham, Mem akan kasih dulu penilaian kelompok masing-masing tadi. Kan sudah maju ke depan. The highest name will give the information about the score. The highest, what is highest? Yang paling tinggi yang dapat dari kelompok Gani Girls. Garis got 88. Keep tepuk mantul lagi dong. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Thank you. And the second is Guntur Group. 87. 87 untuk kelompoknya Guntur. Mau dikasih tepuk mantul?
hari kita akan belajar mempraktekkan cara membuat teks prosedur. Lanjut kita lihat refleksi hari ini. Apakah setelah ada yang beberapa yang pesan, nanti hari ini kita lihat dulu, bagikan untuk kasih yang hijau ya, kasih yang hijau. Nah, bagikan tulis namanya. Oke, thank you so much. Oke, ternyata semuanya itu happy tapi lelah. Setelah ini kita break ya, istirahat, ya kan? Ya Allah, semuanya tuh happy tapi bener-bener capek, lelah, tadi udah bilang, ya. Because our time is up. I'm so sorry. Maaf. Thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for attention. Thank you for coming. Finally, I close with Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next Monday. Thank you. Buat istirahat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rahma. Selamat pagi buat ya, Saya juga gitu. Ibu, kemarin kita sudah melakukan observasi kelas dulu, dan sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Sebelum itu saya ingin ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. silakan. Oke Ibu sudah relax dengan posisinya seperti itu. Agak-agak. Jadi sudah. Coba. Oke. Kemarin kita melakukan observasi di kelas 9 Ibu. Iya, benar. Materinya tentang teks prosedur. Yang saya ingin menanyakan, Ibu, gimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran dan saat saya ada di situ? Sebenarnya kalau mengajar kan sudah dari dulu, tapi karena ada yang coachingnya, jadi tetap deg-degan juga sih gitu. Tetap ada rasa gimana nih gitu. Perasaannya gitu sih. Perasaannya seperti itu. Kemudian ada hal apa yang Ibu temukan saat pembelajaran? Saat pembelajaran kemarin saya yang maksudnya yang kurang pas atau Yang boleh yang kurang pas Ibu atau yang sudah menurut Ibu pas juga. kalau yang kurang sesuai kemarin sih ini ya apa namanya di pengambilan itu apa namanya, penyetelan video. Karena waktu itu sempat mati kendala kuota. Jadi sebenarnya kuotanya ada, tapi kebetulan sinyalnya kurang bagus, dan kebetulan waktu itu wifi-nya juga gangguan kan, jadi benar-benar hanya melalui HP, terus sinyalnya kurang bagus, jadi agak lama bisa itu. dan yang kendala yang kurang menurut Teknis. Ibu ya teknis. Selain itu hal baik yang menarik yang Ibu temukan, misalnya buat Ibu bagus atau sebenarnya saya menemukan ternyata tuh anak-anak interest banget dengan pembelajaran yang sangat kemarin gitu, jadi mereka lebih tertarik gitu. lebih tertarik walaupun memang tetap ada beberapa anak yang memang tetap kurang lah gitu. Tapi so far so good ya. iya itu kayak gitu. Wajar itu saya juga yang melihat Ibu itu sudah ke baik ya Ibu.
Iya, alhamdulillah. Ibu membawa hal kayak membawa kan kemarin masa membawa buah ya Bu? Iya, itu jadi membuat interest jadi karena ada apa namanya real realnya yang memang ditujukan ke peserta didik gitu. Karena saya menggunakan pembelajaran problem based learning. Jadi makanya saya bawa memang real buah seperti itu. hal yang menarik Bu. Kemudian Ibu ini ada yang selanjutnya yang Ibu bisa cerita Bu. Kemarin kan Ibu kita wawancara sebelum observasi ada area pengembangan yang Ibu kembangkan di dalam observasi dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan bisa ceritakan. Iya, soal pengembangan kan sudah pasti untuk pengembangan pengetahuan ya, dan juga pengembangan keterampilan peserta didik. Pengetahuannya ya tentang materi prosedur tersebut sendiri. Contohnya misalnya susunan ciri strukturnya tentang materi tersebut. Tapi kalau untuk keterampilannya kan pada akhirnya peserta didik itu bisa mempraktekkan teknik prosedur mereka sendiri. Dan memang saya meminta untuk pada peserta didik itu pada akhir tugasnya adalah membuat teknik prosedur, kemudian mereka itu merecord, setelah itu hasil recordnya mereka upload ke media sosial mereka, setelah itu linknya dikirim ke grup kelas. Jadi teman-teman yang lain juga bisa melihat hasil dari teknik prosedur dari masing-masing teman yang ada di dalam kelas itu. Dan itu juga nggak boleh dihapus karena nanti bisa untuk contoh ke adik-adik kelas yang lain nantinya seperti itu. Jadi pengembangannya seperti itu. Jadi pada akhirnya adik-adik itu mampu membuat teknik prosedur itu sendiri, mampu meningkatkan komoditas suatu barang sehingga lebih tinggi melalui proses teknik prosedur seperti itu. Itu ya Bu, dari area pengembangan kemarin juga salah ada ini ya Bu. Ibu kemarin akan melakukan pengembangan di KSE juga. Tadi kan kompetensi kepada anak. Jadi ya mestinya ini KSE juga ya. Kemarin sempat menggunakan KSE juga. Saya ada keinginan untuk menggunakan KSE-nya. Boleh cerita Bu gimana tahapannya? KSE yang KSE itu ya bisa bantu ya. rada emosi yang saya gunakan kemarin ya. Cuman ada yang saya agak kurang tuh karena kemarin saya sempat bikin KSE-nya rada emosinya tuh kan masih manual ya. Next kalau ada lagi saya rencana membuat yang lebih menarik gitu. Kalau kemarin memang cuman sederhana sekali seperti itu. Tapi sudah Ibu lakukan. Iya, saya sudah lakukan, cuman untuk hasilnya ya sesuai sih, masih sesuai, cuman keinginan saya next kalau buat lebih menarik supaya peserta didik juga lebih tertarik. Dan pada hasilnya memang dari awal KSE yang saya lakukan ternyata ada perubahan perasaan dari peserta didik yang tadinya merasa mereka boring ya, kemudian pada akhirnya mereka interest, tertarik, antusias untuk belajar seperti itu. Dari ini menurut Ibu Rahman, apakah dari area yang Ibu kembangkan dari kompetensi yang pertama, kemudian KSE-nya, apakah menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik atau belum? So far so good ya, sudah jalan baik, cuman memang ya tetap masih ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi ya. Apa masih ada lah beberapa peserta didik yang memang susah seperti itu. Tetap harus jadi sendiri untuk anak-anak tersebut. Kalau boleh saya tahu, emang yang susahnya itu di bagian apa? Karena kemarin itu saya sebenarnya ada masalah sedikit itu di pembagian kelompok. Kan kemarin saya memang pembagian kelompoknya itu kan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, ternyata pada akhirnya itu ada beberapa kelompok yang memang ada yang
ternyata tuh yang punya gaya belajar yang sama itu mereka sama-sama kemampuannya kurang, jadi begitu berdiskusi mereka ketinggalan gitu dari kelompok yang lain gitu. Jadi next mungkin saya akan perbaikinya di pembagian kelompok, tidak hanya berfokus pada diferensiasi saja gitu. Saya bisa memilah mereka mencampur mungkin dengan level pengetahuan mereka seperti itu. Ya itu miss-nya saya kemarin di situ, karena saya hanya berfokus pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar saja seperti itu. Jadi ibu sudah menemukan permasalahannya, betul. Masalahnya itu di ibu salah, bukan salah sih, cuman saat pembagian kelompoknya ibu menggunakan gaya belajar. Iya. Gaya belajar itu anak itu cenderung sama, tetapi dia ternyata kemampuannya sama gitu. Jadi ketinggalan sama kawannya. Betul sekali. Dan ibu juga akhirnya menemukan mengatasi permasalahan tersebut dan untuk yang kedepannya dengan biasa gaya belajar, bukan kayak gaya belajar lagi, menentukan fokus dengan level kemampuan mereka. Jadi setiap kelompok itu enggak jangan sampai hanya yang kurang semua gitu, jadi kurang berkembang ya, atau yang pintar semua gitu. Yang pintar semua mereka cepat sekali mengerjakan itu, sementara ada yang kelompok lain yang tertinggal. Padahal kemarin saya waktu melakukan pembelajaran fokusnya ke situ gitu, karena fokusnya udahlah dibagi dengan gaya belajar kita gitu. Kok ya itu terjadi seperti itu. Ya, tidak, itu mah hal yang wajar dalam pembagian kelompok. Kadang kita udah bagi nih, misalnya ada anak yang pintar di situ, ternyata dia cuma mengandalkan kawan yang pintar. Jadi kita sebagai guru harus melakukan strategi lagi gimana caranya pembagian kelompok itu agar semua siswa itu bekerja sama, tidak sama lain, tidak yang aktif dengan dia, harusnya itu aktif. Jadi kita perlu lagi untuk menggali-gali gimana caranya membuka ini. Sudah menemukan permasalahan, sudah juga tahu cara mengatasinya. Iya. Sekarang itu berkat Bu Eka juga yang sudah memposisi saya. Jadi saya berusaha menemukan ini sebenarnya masalahnya di mana seperti itu. harusnya saya ngeliat ya Bu, saat observasi ibu itu pandangan saya itu dalam materi itu udah bagus sekali. Terima kasih. Kemudian emang saya ngeliat emang ada beberapa anak itu kurang aktif. Iya, itu ya itu. Pemandangan saya ternyata sama seperti yang apa yang ibu bilang. Saya berpikir ini apa ini anak kurang memahami bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris kan sulit. Ternyata ada kesalahan saat pembagian kelompok, itu tidak apa-apa. Sekarang kira-kira ibu kira-kira akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang ibu sampaikan itu apa ibu? Secepatnya ya Bu, karena ini kan berkaitan dengan kepentingan peserta didik ya, jadi memang harus kita lakukan seperti itu. Next ini saya lakukan ya, setelah ada ini ya saya mulai memperbaiki. Jadi kendala-kendala yang kalau sama teknis Iya, jadi seperti kemarin memang saya terkendala waktu penyetelan video itu karena memang gangguan sebenarnya saya sudah prepare kuotanya ada, tapi memang dari providernya sendiri gangguan, tapi saya memang hanya punya itu karena wifi-nya waktu itu mati. Iya, nggak apa-apa. Jadi ibu kan sudah tahu akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Jadi untuk mempersiapkan untuk teknis berarti ibu akan mempersiapkan lebih lagi. Seperti itu. Mungkin next harus bawa 2 provider gitu ya. Jadi kalau satu providernya mati bisa pakai provider yang lain. Ya, mungkin maaf ya ibu kan kemarin saya lihat ibu kan yang di Canva, masa videonya di Canva ya. Kalau saya ya Bu, saya biasanya kalau ada video itu saya download dulu Bu. Oh iya, betul. Videonya saya download dulu baru saya masukkan ke Canva. Jadi saat di kita dia sudah terdownload ya. Iya, itu miss-nya saya juga. Saya pikir akan lancar seperti itu, jadi saya tidak download. Jadi begitu gangguan, ya udah saya nggak bisa bergerak gitu, nggak bisa. Akhirnya ya saya alihkan dengan yang lain seperti itu. nggak apa-apa.
Kemudian rencana tindak lanjut ibu kan tadi adalah memperbaiki segala sesuatu yang menurut ibu Miss untuk kedepannya untuk lebih oke lagi untuk pembelajaran. Yang terakhir ya ibu, ini saya mau coba menurut ibu dari percakapan kita hari ini pasca observasi ini apa ya bu yang ibu dapatkan? Yang saya dapatkan sebenarnya saya bisa menemukan kesalahan atau yang hilang dari yang saya lakukan saat proses pembelajaran seperti itu. Jadi dengan adanya coaching yang ibu lakukan, jadi saya merasa saya harus menemukan ini tuh masalahnya apa dan solusinya apa gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya tidak di coaching mungkin saya udahlah sudah selesai sudah gitu ya. Tapi karena ada coaching jadi saya mikir ini harus tahu nih masalahnya apa gitu. Terus ininya apa, solusinya apa seperti itu. Jadi penting juga ternyata ada coaching seperti ini. Penting banget karena tujuan coachingnya itu bukan kita pintar atau kayak tapi untuk kayak melihat ada permasalahan di dalam kita proses pembelajaran, kemudian untuk kita mengevaluasi lagi terbaik dari kita. Itu kan kita ini mengajar anak, mengajar pengajaran itu saya untuk Oke, itu saja. Terima kasih Ibu. Demikian rangkaian kegiatan kita sudah melakukan observasi dan sekarang adalah fase observasi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Sudah terima kasih juga sudah membantu coaching saya. Jadi saya bisa dapat penyelesaian dari permasalahan saya.